Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-36. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka kini pasukan Kediri berada di dalam keadaan yang sangat gawat. Menarik pasukan dari medan yang demikian dahsyatnya bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi pasukan yang akan mengadakan pertahanan di belakang garis perang ini pun masih belum dapat diperhitungkan dengan pasti. Dalam gerakan inilah Gubar Baleman menunjukkan dirinya sebagai seorang senopati yang benar-benar bertanggung jawab. Ia sama sekali tidak berkisar dari tempatnya selama para senopati bawahannya mengatur diri sebagai seorang prajurit yang mumpuni. Ia tetap bertahan di tempatnya, sehingga Mahesa Agni tidak segera dapat mengatur pasukannya untuk mendesak maju. Dalam keadaan yang demikian, maka beberapa orang senopati yang lain segera mengambil sikap, mendesak dan mencegah gerakan mundur pasukan Kediri. Tetapi selain Mahesa Agni, ternyata di barisan Singasari masih ada Sri Rajasa sendiri yang kini tidak mempunyai lawan lagi yang seimbang. Namun demikian, ternyata Sri Rajasa bukanlah seorang yang terlalu kejam. Ia tidak melawan orang-orang Kediri seperti menebas daun ilalang, meskipun ia dapat melakukannya apabila dikehendakinya. Dalam keadaan yang demikian, Sri Rajasa kini benar-benar berdiri sebagai seorang panglima. Ia hanya meneriakkan aba-aba untuk mengatur pasukannya. Mahesa Agni yang melihat kehadiran Sri Rajasa sebagai panglima yang berdiri tanpa lawan itu pun segera dapat memusatkan perhatiannya pada perang yang sedang dilakukan untuk melawan Gubar Baleman. Sekali lagi Sri Rajasa menjadi kagum melihat sikap Gubar Baleman, seperti juga Mahesa Agni mengaguminya. Senopati-senopati Kediri yang demikian inilah yang agaknya membuat Kediri pada saatnya menjadi sebuah negara yang besar. Ketika pasukan Kediri mengalami kesulitan untuk menarik diri, itulah terdengar derap kaki-kaki kuda yang berpacu menuju ke medan peperangan. Mereka adalah pasukan pengawal berkuda yang telah mendahului Sri Baginda Kertajaya maju ke peperangan. Kedatangan pasukan berkuda yang tidak merupakan suatu barisan yang teratur itu telah mengejutkan prajurit-prajurit di peperangan itu. Sebagai seorang senopati yang berpengalaman, maka Gubar Baleman segera mengetahui bahwa pasukan itu telah menyusul ke medan dengan sangat tergesa-gesa, sehingga mereka tidak sempat menyusun barisan yang teratur. Tetapi bagaimanapun juga, kehadiran pasukan berkuda itu telah memberi harapan bagi Gubar Baleman. Bukan suatu harapan untuk mengusir pasukan Singasari yang ternyata terlampau kuat.
tetapi pasukan berkuda itu akan dapat membantu melindungi pasukannya yang sedang bergerak mundur. Dengan demikian maka melalui penghubungnya, Gubar Baleman pun segera menyampaikan perintah itu kepada seorang senopati yang datang paling depan. Senopati itu mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa pasukan Kediri sudah menjadi sedemikian parahnya, apalagi sepeninggal Mahesa Walungan. Karena itu, maka senopati itu pun segera menyampaikan perintah Gubar Baleman lewat mulut ke mulut, sehingga akhirnya perintah itu pun merata di antara para pengawal berkuda itu. Sejenak kemudian maka kuda-kuda itu pun segera terjun ke peperangan. Mereka mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perintah Gubar Baleman. Salah seorang dari mereka berhasil mendekati pemimpin tertinggi pasukan Kediri itu dan mengatakan bahwa pasukan yang lebih besar akan segera datang dipimpin oleh Sri Baginda Kertajaya sendiri. Bagus, sambut Gubar Baleman. Namun ia masih berpikir berapa besarnya pasukan yang akan datang itu. Apakah mereka dapat menahan arus pasukan Singasari yang demikian dahsyatnya? Apabila pasukan itu gagal, maka taruhannya adalah Sri Baginda Kertajaya sendiri dan Kediri keseluruhannya. Demikianlah, maka kini gerakan mundur dari pasukan Kediri itu agak terlindung oleh pasukan berkuda yang kecil. Namun kuda-kuda yang menjadi seakan-akan liar itu berloncatan di medan perang, menghalau prajurit-prajurit Singasari yang berusaha mengejar prajurit Kediri. Namun dengan kenyataan itu, para pemimpin prajurit Singasari terpaksa membuat perhitungan-perhitungan baru. Berita tentang pasukan yang dipimpin langsung oleh Sri Baginda Kertajaya itu segera sampai pula ke telinga Sri Rajasa, sehingga dengan demikian maka ia pun segera mengambil sikap. Dengan lantangnya Sri Rajasa memerintahkan seluruh prajuritnya untuk bertindak lebih cepat. Katanya, "Jangan menunggu kalian masuk perangkap, hancurkan pasukan lawan." Perintah itu pun segera mendapat tanggapan. Pasukan Singasari mendesak semakin maju. Selain pasukan berkuda yang kecil itu, Gubar Baleman sendiri berusaha untuk tetap bertahan. Bahkan seakan-akan ia pun berusaha melindungi para prajurit yang sedang bergerak mundur. Dengan demikian maka sebagian perhatiannya kini tercurahkan kepada gerakan prajurit Kediri selain lawannya yang tangguh, Mahesa Agni. Namun dengan demikian, maka perlawanannya atas Mahesa Agni itu pun tidak dapat dilakukan sepenuh kemampuannya, karena Gubar Baleman tidak dapat membiarkan pasukannya menjadi tercerai-berai. Suasana peperangan itu pun menjadi semakin kalut. Pasukan Singasari semakin mendesak maju, sedang korban di pihak Kediri menjadi semakin banyak meskipun pasukan berkuda yang kecil itu berusaha sekuat-kuat tenaga mereka untuk melindunginya. Mahesa Agni yang harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencoba mendesak lawannya, tetap mengaku bahwa Gubar Baleman adalah seorang senopati yang pilih tanding, yang tidak saja menghiraukan dirinya sendiri, bahkan keselamatannya. Namun baginya keselamatan prajurit-prajuritnya lah yang dianggapnya lebih penting. Dalam saat yang demikian itulah, Mahesa Agni justru merasa berdiri di persimpangan jalan. Dalam kekalutan itu,
ia melihat beberapa kesempatan untuk menembus pertahanan Gubar Baleman. Namun setiap kali ia tertegun. Kekagumannya kepada Senopati Kediri itu membuatnya termangu-mangu. Setiap kali serasa ada sesuatu yang memberatkan perasaannya. Apakah aku harus melakukannya? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Namun ketika terngiang kembali laporan penghubung Kediri yang mengatakan bahwa pasukan Sri Baginda Kertajaya sudah berada di perjalanan, maka Mahesa Agni pun segera menggertakkan giginya. Teringat pula olehnya putra mahkota Singasari, Anusapati, putra Kendedes dari Aguwu Tunggul Ametung. Kalau Kediri dapat dikalahkan, maka hari depan Anusapati itu pun akan menjadi semakin cemerlang. Ia akan menjadi seorang raja yang besar, yang tidak saja meliputi daerah Singasari sekarang, tetapi kesatuan dari daerah-daerah yang lebih luas akan membuat kerajaan itu lebih kuat. Akhirnya Mahesa Agni menghentakkan perasaannya. Ia sadar bahwa ia memang harus berbuat sebagai seorang senopati di peperangan, sehingga ia tidak boleh hanyut dalam arus perasaannya. Karena itu, ketika terbuka kesempatan baginya, ia segera mendesak lawannya. Gubar Baleman yang lagi terbelah perhatiannya oleh beberapa orang prajuritnya yang terdesak dan kehilangan sebagian dari kesempatan untuk melindungi diri, terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba saja menyentuh tubuhnya. Senopati Kediri itu menggeram sambil meloncat surut. Sejenak ia memusatkan perhatiannya menghadapi Mahesa Agni. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin dahsyat. Tetapi ketika terdengar bekik kesakitan dan lengking seekor kuda yang terbanting jatuh, perhatian Gubar Baleman kembali terbagi. Bahkan Gubar Baleman berusaha untuk sekali lagi meloncat surut menjauhi Mahesa Agni. Pada saat itu Sri Baginda Kertajaya sedang berada di perjalanan menuju ke medan perang. Meskipun prajurit Kediri sudah berjalan secepat-cepat yang dapat mereka lakukan, bahkan ada di antara mereka yang terloncat-loncat, namun terasa pasukan itu maju terlampau lamban. Di langit matahari merambat semakin ke barat, cahayanya yang terik serasa membakar kulit. Sekali-kali sehelai awan yang putih hanyut di bawah angin yang lambat. Sri Baginda Kertajaya menengadahkan kepalanya. Terasa dadanya berdesir tajam. Tiba-tiba saja dari arah tenggara segumpal awan yang hitam terbang dengan cepatnya, seakan-akan ingin mengejar matahari yang terik. Sri Baginda Kertajaya tidak pernah memperhatikan awan di langit, tetapi tiba-tiba kini perhatiannya tertarik oleh awan yang hitam dan tebal. Selama ini, langit tampak cerah kebiruan, sehingga awan yang tebal itu begitu tiba-tiba saja sudah ada di atas Kediri. Awan yang hitam itu seakan-akan kemudian mekar memenuhi udara, semakin lama semakin rata, sehingga sejenak kemudian maka matahari pun telah ditelannya. Langit yang biru kini menjadi berangsur gelap. Begitu cepatnya, apalagi sejenak kemudian terdengar guruh yang lamat-lamat mengumandang di sepanjang cakrawala. Sri Baginda merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi Sri Baginda Kertajaya tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Namun tiba-tiba langkah pasukan Kediri itu tertegun.
Dari kejauhan mereka melihat kuda berderap seperti angin. Belum lagi Sri Baginda melihat siapakah yang datang itu. Namun sesuatu sudah terasa melonjak di hatinya. Sejenak kemudian, kuda itu pun menjadi semakin dekat. Dan hati setiap prajurit Kediri pun menjadi semakin berdebar-debar. Apa yang sudah terjadi? Belum lagi kuda itu berhenti, Sri Baginda sudah tidak sabar lagi. Dengan nafas terengah-engah, senopati penghubung itu meloncat dari kudanya. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Kemudian katanya, "Ampun Sri Baginda, Menteri Gubar Baleman telah gugur pula." "Gubar Baleman!" Sri Baginda berteriak sambil membelalakkan matanya. "Hamba tuanku." Sejenak Sri Baginda justru terbungkam. Pasukan Kediri itu sama sekali sudah tidak mempunyai pengikat lagi. Namun tiba-tiba Sri Baginda Kertajaya itu menggertakkan giginya. "Cepat!" geramnya. "Kita harus segera mencapai medan." "Tuanku," berkata senopati penghubung itu, "pasukan Kediri sedang dalam gerakan mundur. Itu pun dalam keadaan yang payah. Sebaiknya tuanku tidak maju ke medan, tetapi justru mempersiapkan pertahanan yang lebih baik di batas kota." "Gila!" teriak Sri Baginda. "Apakah aku akan membiarkan prajurit yang sedang berada di medan itu tumpas dibantai oleh orang-orang Singasari?" "Tuanku, kita berharap bahwa mereka akan dapat mencapai batas kota. Tetapi di Gapura itu, kita dapat mengerahkan semua tenaga. Setiap prajurit akan kita tarik ke medan." "Kapan akan kau lakukan itu?" "Sekarang tuanku. Selagi tuanku kembali surut ke dinding kota, hamba akan mempersiapkan pertahanan itu. Setiap laki-laki yang dapat dikerahkan harus dikerahkan." Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. "Tuanku, waktu terlampau sempit. Sebenarnya lah keadaan medan sudah sangat parah." Tanpa sesadarnya, Sri Baginda menengadahkan wajahnya ke langit. Awan yang hitam kelam kini sudah memenuhi udara. Sekali-kali guruh terdengar meledak di kejauhan. "Apakah tuanku memperkenankan hamba melakukannya? Itulah pesan terakhir dari Menteri Gubar Baleman, karena hambalah yang telah berusaha menyingkirkan jenazahnya." Sri Baginda masih termenung sejenak, namun akhirnya Sri Baginda menganggukkan kepalanya. "Apa boleh buat?" Senopati penghubung itu pun segera memacu kudanya ke dinding kota. Sedang Sri Baginda menarik pasukannya mundur, kembali memasuki Regol. Kota Raja Kediri segera berada di dalam keadaan yang gawat. Suara tengara telah bergema di seluruh kota. Setiap laki-laki yang merasa dirinya memiliki kemampuan sekedarnya untuk bertempur segera menyambar senjata mereka, apa saja yang dapat mereka pergunakan. Tombak, pedang, canggah, bindi, parang, keris, dan lain-lain yang dapat mereka ketemukan. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka pun segera berlari-lari ke dinding kota. Mereka tahu benar bahwa pasukan lawan pasti akan memasuki kota lewat Regol itu. Sejenak kemudian di sepanjang dinding kota itu telah bertebaran laki-laki bersenjata dari segala penjuru kota. Mereka sama sekali bukan prajurit, tetapi mereka yang memiliki keberanian telah terjun di gelanggang untuk mempertahankan kota raja. Di antara mereka terdapat beberapa orang prajurit penjaga Regol. Kemudian berdatangan beberapa orang prajurit yang lain dari setiap sudut kota mereka. Mereka adalah para pengawal yang tinggal untuk mengamankan kota mereka.
tetapi kini mereka telah ditarik seluruhnya untuk melawan pasukan Singasari. Sejenak kemudian pasukan Sri Baginda Kertajaya pun telah berada di tempat itu pula. Mereka telah mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan pasukan Singasari yang melanda Kediri seperti banjir bandang. Dengan dada yang berdebar-debar, Sri Baginda yang telah turun dari kudanya berdiri tegak di tengah-tengah regol. Ditatapnya jalan yang membujur panjang di bawah kakinya, seolah-olah jalan itu adalah jalan yang langsung memanjat sampai ke batas langit. Sekilas terbayang kedua orang yang selama ini telah menjadi sapu kawat kerajaannya yang sedang guncang, Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Kini keduanya telah gugur di peperangan oleh kesetiaan mereka terhadap Kediri, meskipun keduanya hampir saja mati terbunuh oleh pengkhianatan Bujang Warit. Keduanya tidak melihat bahwa Bujang Warit telah terbunuh, desisnya di dalam hati. Meskipun barangkali Gubar Baleman sempat mendengarnya, dada Sri Baginda serasa menjadi sesak. Namun kemudian tumbuh satu pertanyaan di dalam hatinya. Betapa saktinya para senopati Singasari itu. Mereka mampu membunuh Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Kalau Mahesa Walungan terbunuh oleh Sri Rajasa, maka pastilah bahwa Sri Rajasa adalah seorang yang pilih tanding. Sedang senopati yang mampu membunuh Gubar Baleman pun pasti senopati yang mumpuni. Dengan senopati-senopati yang tangguh itulah agaknya Singasari akan merambat ke puncak kejayaannya. Sementara Kediri akan menjadi semakin surut. Gumamnya di dalam hati. Meskipun melonjak pula penyesalan di dalam hati, tetapi ada semacam perasaan pasrah pula pada diri Sri Baginda Kertajaya. Namun demikian, ia masih tetap berdiri di ujung pasukan, menggenggam senjata sebagai seorang senopati. Pada saat itu, dengan susah payah pasukan Kediri berusaha menarik diri dari medan. Dengan korban yang tidak terhitung lagi, pasukan itu berusaha untuk mencapai dinding kota. Mereka sudah mendapat kabar bahwa Sri Baginda sendiri telah menyusun pasukannya untuk mempertahankan Kediri di batas kota raja. Karena itu, maka gairah perjuangan mereka pun semakin melonjak pula. Dengan sepenuh hati, mereka berusaha menarik pasukannya, bukan karena mereka takut mati terbunuh di peperangan, tetapi sebagai seorang prajurit mereka memperhitungkan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki kekalahan. Kita tidak boleh mati sia-sia, teriak seorang senopati. Karena itu, atur dirimu baik-baik. Sementara beberapa orang yang masih berada di punggung kudanya selalu berusaha melindungi gerakan mundur yang banyak menemui kesulitan itu. Betapa sulitnya, namun akhirnya pasukan Kediri itu berhasil mendekati dinding kota. Dari kejauhan mereka sudah melihat sebuah songsong pusaka, tombak dan umbul-umbul yang merekat pada tunggul Kiai Gajah. Sri Baginda ada di dinding kota, teriak salah seorang senopati. Setiap hati prajurit Kediri pun tergetar. Betapapun mereka menjadi lemah, tetapi tekad mereka telah menyala kembali. Sepeninggal Mahesa Walungan dan kemudian Gubar Baleman, pasukan Kediri seakan-akan sudah tidak bertenaga sama sekali.
Namun kini pada tubuh yang lemah itu seakan-akan telah tersiram air yang sejuk menyegarkan. Sri Baginda yang melihat pasukannya terdesak, hatinya serasa telah menyala. Hampir tidak sabar lagi ia menunggu pasukannya sampai ke batas kota. Tetapi ia tidak dapat maju menyongsong pasukan Singasari dalam keadaan serupa itu. Menurut perhitungan nalar, ia harus memanfaatkan dinding kota itu untuk bertahan. Tetapi Sri Baginda yang mempunyai pengalaman yang cukup itu, setelah melihat perimbangan kedua pasukan itu, berkata di dalam hati, "Pasukan Singasari memang tidak akan dapat dibendung. Akulah orang yang paling bodoh di antara para prajurit Kediri." Dan penyesalan itu datang lagi. Kalau saja aku mendengarkan nasihat Mahesa Walungan dan Kubar Baleman, aku tidak akan terjerumus ke dalam kesulitan seperti ini. Tetapi kini keduanya telah gugur, maka tidak ada penyelesaian yang lebih baik bagiku. Mengusir prajurit Singasari atau gugur sama sekali di medan ini. Sejenak kemudian, maka Sri Baginda pun segera mengirimkan sepasukan yang akan menjadi mulut regol kotanya. Pasukan yang akan membantu pasukan Kediri yang sedang bergerak mundur. Sementara pasukan yang akan menjadi penutup regol pun telah siap pula. Apabila pasukan Kediri yang mundur itu sudah memasuki regol, maka pasukan yang telah disediakan itulah yang akan menahan pasukan lawan. Sedangkan para prajurit yang telah menyiapkan senjata jarak jauh telah siap di atas dinding dengan busur di tangan. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang paling dahsyat di sepanjang sejarah perkembangan Kediri, berkata Sri Baginda kepada Senopati pengapitnya. "Hamba tuanku," sahut Senopati itu. Sejenak kemudian maka barisan Kediri yang mundur itu berhasil mencapai regol. Bahwa pasukan itu tidak pecah dan tercerai-berai itu adalah karena ikatan yang kuat dan keberanian yang tiada taranya dari para prajurit Kediri itu. Laju pasukan Singasari pun kemudian tertahan oleh anak panah yang bagaikan hujan yang jatuh dari langit. Mereka yang berperisai segera mempergunakan perisai mereka untuk melindungi bukan saja dirinya sendiri, tetapi juga melindungi kawan-kawannya yang sedang mendesak maju. Sejenak kemudian kedua pasukan itu telah bergulat di depan regol dinding istana. Pasukan Kediri yang parah dengan susah payah menyusup di antara prajurit Kediri yang masih segar masuk ke dalam dinding. Sedang pasukan yang memang sudah dipersiapkan telah mencoba menahan pasukan Singasari. Sri Rajasa dan Mahesa Agni yang tidak mempunyai lawan itu pun kini sempat berdiri berdampingan sambil membicarakan kemungkinan yang mereka hadapi. "Kita pecah dinding kota," berkata Sri Rajasa. "Dinding ini terlampau tebal tuanku," sahut Mahesa Agni. "Kita akan memanjat. Berbahaya sekali. Beberapa orang akan saling menyusun diri bersama, sementara yang lain mencoba untuk melindungi mereka." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi cara yang disebut oleh Sri Rajasa itu adalah cara yang berbahaya sekali. Dengan mudah sekali, orang yang berada di atas dinding kota yang tebal itu dapat menyerang mereka yang sedang mencoba memanjat naik. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.